Ku yakin Tuhan melindungi burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau setia, Engkau tidak pernah membiarkan sekali-kali kami sendirian. Engkau selalu membuka jalan bagi kami. Sebab itu kami mau bersorak-sorai, kami memuji nama-Mu, kami mau menyembah Engkau. Engkau Tuhan Allah yang dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Memberkati, ku yakin Tuhan melindungi burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku hidupku. Seumur hidupku. Mari Bapak Ibu kita naikkan kembali pujian ini, dan kita imani bahwa Tuhanlah yang memelihara kehidupan kita, Tuhanlah yang menjaga kehidupan kita, bahkan Dialah yang mengenyangkan kita. Jadi saat ini apapun yang Bapak Ibu alami, katakan kekhawatiran pergi jauh dari hidup kita ya, karena Tuhanlah yang memelihara kehidupan kita. Katakan dengan iman, akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati,
Ku yakin Tuhan melindungi burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkaulah yang memelihara kami, Engkaulah yang mengenyangkan kami bahkan seumur hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pagi hari ini kembali kami datang, kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau yang menaruh kata-kata-Mu di bibir mulut hamba-Mu ini. Dan Roh Kudus, kiranya Engkau yang menjamah setiap kekasih-kekasih Tuhan yang ada di live streaming ini. Dibukakan mata hati mereka sehingga mereka bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan Roh Kudus, mampukan setiap kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu sehingga kami dibawa dari kemenangan menuju kemenangan, dari kemuliaan menuju kemuliaan, menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan kami, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom. Ada Ibu Evi, Cece Heni, terima kasih untuk doa-doanya. Kakak Permat, Ibu Kakak Lando, dan semuanya ya. Ibu Eli, Kakak Rina, Kakak Dewi, shalom semuanya. Oke, kita akan melanjutkan pembahasan kita yang kemarin, Bapak Ibu.
yang ketinggalan boleh klik ke profile TikTok saya. Di situ ada link untuk siaran ulang ya Bapak Ibu, link untuk siaran ulang. Saat ini saya sedang membahas akar masalah kenapa banyak sekali umat Tuhan yang mengalami kesulitan ekonomi, yang mengalami bahkan ya sakit penyakit ya, kebinasaan. Kita harus tahu dulu akar masalahnya supaya kita jangan sampai jatuh lagi ke masalah yang sama. Kalaupun memang kita sudah pernah jatuh pada akar masalah penyebab kenapa saat ini kita menghadapi misalnya seperti langit tembaga gitu ya, seperti ya kegagalan, kemandekan, selalu ada jalan keluar ya. Kemarin saya sudah bahas tentang kutuk ikatan batin yang memang gak banyak orang tahu, tetapi saya tahu bahwa banyak sekali umat Kristen yang mengalami kutuk ini ya. Oke, saya akan melanjutkan sedikit tentang akar masalahnya. Sebetulnya akar masalahnya banyak ya, tapi saya akan melanjutkan sedikit tentang bahwa ada kutuk-kutuk yang lain yang mungkin Bapak Ibu sudah lebih familiar ya, yang sudah lebih dengar, lebih sering mendengar, seperti misalnya kutuk alam kubur ya. Ada yang pernah dengar? Ya, kalau alam kubur kan sering kita dengar ya. Saya rasa Bapak Ibu sering mendengar kalau kutuk alam kubur. Apa sih kutuk alam kubur itu ya? Kutuk alam kubur itu adalah mungkin ya orang tua kita atau kita mungkin ya pernah terlibat dengan pemanggilan arwah atau pernah ke kuburan untuk minta sesuatu ya. Atau contohnya saya gak usah Bapak Ibu ya, saya jelaskan langsung ya. Baru dengar ya Kakak Dewi. Oh, berarti ya Kakak Dewi selama ini baik-baik saja gitu ya. Kalau saya memang dari keluarga yang bukan Kristen ya, orang tua saya bukan Kristen dan saya juga bukan Kristen ya, dari bukan Kristen mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan pun ya secara luar biasa ya, saya tidak akan share lagi ya, kepanjangan kalau enggak topiknya nggak selesai-selesai. Ya jadi kebetulan karena orang tua saya bukan Kristen ya, dan saya juga nggak paham ya, dulu kan memang saya menyembah ke Allah lain, tetapi ya setelah orang tua saya meninggal ya, papa saya meninggal, dikremasi kan, kremasi. Nah setelah dikremasi disimpan kan abunya di tempat penyimpanan abu kan ya, demikianlah papa saya disimpan ke abunya di tempat penyimpanan abu dan dikasih fotonya ya kan, karena kotaknya itu gede, tempat penyimpanan abunya itu cukup gede, nggak sama seperti yang sekarang. Kalau yang sekarang Bapak Ibu lihat ke tempat penyimpanan abu itu kecil-kecil dan maksud saya nggak transparan. Nah kalau tempat penyimpanan abu papa saya itu transparan, cukup gede kotaknya, jadi kita bisa menaruh foto, menaruh ornamen-ornamen di situ, hiasan. Nah itulah yang saya lakukan karena itu yang semua orang lakukan juga ya. Dan walaupun saya waktu itu sudah percaya Tuhan Yesus ya Bapak Ibu, saya sudah percaya Tuhan Yesus, dan oleh karena itu saya nggak sembayangin abunya karena saya sudah percaya Tuhan Yesus. Jadi kalau saya datang ke sana, saya cuman berdoa menurut agama dan kepercayaan saya. Saya cuma berdoa sama Tuhan Yesus. Ngelihat fotonya saya berdoa dengan Tuhan Yesus. Nggak ada yang salah kan? Nah Bapak Ibu ada yang berpikir apakah saya salah melakukan hal itu? Ya tentunya enggak kan? Karena wajar-wajar aja kan kita berdoa kan ke Tuhan Yesus bukan? Nah
sama halnya kayak saya dulu nggak paham. Ternyata ada saudara-saudara saya yang masih punya kepercayaan agama seberang agama dulunya saya. Jadi disembayangin lah itu foto, disembayangin itu foto. Nah, Bapak Ibu ya, ini mempengaruhi fortunes kita, mempengaruhi fortunes itu keberuntungan ya, masa depan. Ada kutuknya, ada. Waktu itu saya nggak paham karena saya pikir fine aja dong, baik-baik aja dong. Saya nggak berdoa ke Allah yang dulu. Tapi ternyata Bapak Ibu, ketika mereka menyembayangi misalnya objek ya, foto misalnya, foto itu nggak ada isinya bukan, tetapi ketika disembayangi maka foto itu menjadi idol itu menjadi berhala dan mengundang roh jahat untuk masuk, roh alam kubur untuk masuk ke dalam foto itu. Nah lah kok saya tahu ya, ya ada satu ketika dimana ketika saya berbisnis, saya bingung kenapa pas setiap kali mau goal itu kok gagal melulu. Dan setiap kali sebelum gagal, ini saya kasih tahu pengalaman pribadi ya. Ya puji Tuhan, Tuhan itu memberikan saya kaya pengalaman. Jadi saat ini saya bisa cerita kepada Bapak Ibu, walaupun memang pengalaman bukanlah standar kebenaran, tetapi apa yang saya katakan ini di backup oleh ya orang-orang yang pengalaman. Contohnya ada satu mantan dukun terkenal yang sudah bertobat ya, saya lupa namanya, bukan Pastor Daud Tony, bukan Pastor Daud Tony kita tahu, tetapi ada juga satu mantan peramal terkenal ya. Waktu dulu dia dipakai sama company besar, bahkan di Indonesia brand besar zaman dulu di Indonesia pakai dia. Bayangkan pakai dia ya, untuk supaya dagangannya, supaya company-nya diberkati gitu ya. Nah dia sudah bertobat jadi hamba Tuhan, dan dia juga cerita ternyata foto yang gak ada apa-apanya kalau disembayangin ya roh jahatnya masuk. Nah kalaupun kita nih, saya nih anaknya ya, berdoa ke sana, hanya doa biasa, tetapi ya menghadap kepada fotonya, nah roh jahat yang sama, roh kutuk itu bisa mengikuti kita ya. Nah balik lagi ke cerita saya tadi, waktu saya mau goal ya, bisnis itu selalu gagal, dan sebelum gagal saya itu selalu dikasih mimpinya itu apa? Mimpinya itu saya ketemu papa saya, bahkan saya seranjang sama papa saya, tidur seranjang sama papa saya. Saya ngerti ya puji Tuhan saya ini ya karena sering dikasih, memang saya dikasih karunia mimpi. Jadi saya rasa karunia mimpi itu bukan hanya milik saya, tetapi milik semua anak-anak Tuhan ya. Bapak Ibu juga harusnya punya ya, karena Tuhan selalu berbicara kepada kita. Nah saya langsung tahu artinya, berarti saya masih in agreement with my dad, maksudnya masih di dalam perjanjian dengan papa saya. Saya bingung apa yang salah, karena waktu itu kan saya nggak paham beginian, saya juga belum diurapi Tuhan, saya juga masih gimana gitu ya, masih ya belum terlalu nyari Tuhan, belum gila-gilaan gitu, jadi saya nggak paham. Nah setelah waktu berlalu baru saya paham bahwa itu adalah kutuk alam kubur ya. Kenapa kita kadang suka gagal melulu gitu ya. Nah tadi saya ada baca komentar, bolehkah kita mana-mana ya saya baca ya. Kakak Ciara, kalau kita mendoakan Bapak yang meninggal boleh apa tidak? Nah kita harus mengerti kebenaran firman Tuhan, iya kan? Kita harus mengerti. Jawabannya panjang tapi saya akan persingkat ya. Setelah manusia itu meninggal, itu kemana? Itu yang harus kita tahu ya. Dan apakah doa-doa kita bisa mengubah
apa yang sudah digariskan oleh Tuhan, ya kan? Karena kita ini nggak bisa istilahnya, misalnya si A selama hidup itu dia nggak percaya sama Tuhan, udah gitu dia meninggal. Nah, kita berdoa untuk si A supaya dia masuk surga. Pertanyaannya, bisakah doa-doa saya membuat si A ini masuk surga? Nggak bisa. Kita aja misalnya dekat sama anak atau dekat sama suami, kita nggak bisa bawa suami kita. Kalau suami kita memang nggak mau bertobat ya, atau anak kita nggak mau bertobat, yang bisa itu waktu mereka hidup kita doakan dia, kita doakan siang dan malam, kita doakan sampai orang tersebut bertobat. Nah, kalau memang pilihan orang tersebut nggak mau bertobat ya, saya kasih kata yang lebih ekstrim, nggak mau bertobat. Karena orang bisa saja dengan gampang saya ngaku Tuhan Yesus, tetapi tetap dalam hidup di dalam dosanya. Itu sama aja bohong ya, nggak usah yang seperti itu. Kita melihat bagaimana si orang kaya, bukan? Dan Lazarus, bukan? Bagaimana orang kaya ini pun anaknya Abraham, tetapi dia tetap masuk ke Hades, bukan? Ngeri kan? Sedangkan kita mendengar begitu banyak pengajaran ya, bahwa, mohon maaf saya tidak menghakimi, maksud saya menghormati setiap pengajaran, tetapi seringkali kita diadem-ayemkan dengan janji-janji manis bahwa asal engkau percaya kepada Tuhan Yesus engkau pasti selamat. Iya, tetapi percayamu itu harus engkau nyatakan lewat perbuatanmu aja, bukan hanya saja lewat lidahmu. Kalau kita bilang saya percaya sama Tuhan Yesus, tetapi saya lebih mencintai dunia ini dan mencintai dosa dibandingkan mencintai Tuhan Yesus, tetapi saya nggak mau sama sekali dengar firman-Nya, tapi saya selalu mengesampingkan dan membenci firman-Nya. Nah, percaya yang seperti itu, mohon maaf ya, saya ini memang mungkin kata-kata saya itu nggak enak di telinga, tetapi saya lebih pilih Bapak Ibu ngedenger nggak enak di telinga dan bertobat, dibandingkan Bapak Ibu ya, ataupun mungkin saya membohongi diri sendiri, menipu diri sendiri, bukan? Saya lebih suka ngomong apa adanya. Oke, balik lagi ya. Jadi itu pertanyaannya ya, tadi menjawab kakak yang bertanya apakah kita boleh mendoakan orang tua yang sudah meninggal. Itu pertanyaannya. Saya kembali bertanya kepada Bapak Ibu ya. Nah, balik lagi ya. Tadi sampai mana? Kutuk alam kubur ya. Nah, mungkin Bapak Ibu juga ada yang pernah pergi ya. Saya menyaksikan sendiri, bukan hanya Bapak Ibu ya. Saya menyaksikan sendiri saudara saya itu dulu itu sering banget nanyanya sama kalau di Indonesia ngomongnya peramal ya, kalau di luar negeri ngomongnya psychic. Karena psychic itu iklannya di mana-mana Bapak Ibu ya, di online, di mana-mana iklan psychic, jualan psychic, jualan ramal begitu ya. Sekarang juga di Jakarta kayaknya ada deh di pasar-pasar itu yang jualan ramal-ramal gitu ya, atau yang seperti itu tarot ya, kartu tarot ya, tergantung di mana engkau berada, tetapi intinya yang seperti itu ya. Nah, saya mau membacakan dari 1 Samuel 28 ayat 11 sampai 19, agak sedikit panjang, nggak apa-apa ya. Saya mau membacakan kepada Bapak Ibu dari 1 Samuel 28 ayat 11 sampai 19. Sesudah itu bertanyalah perempuan itu, siapakah yang harus kupanggil supaya muncul kepadamu? Jawabnya, panggillah Samuel supaya muncul kepadaku. Sebelum saya membacakan lebih jauh, saya mau menceritakan latar belakang firman Tuhan ini, yakni ketika Saul berdoa kepada Tuhan dan Tuhan tidak menjawab. Nah, seharusnya Bapak Ibu, kalau Tuhan tidak menjawab ya, atau belum menjawab, seharusnya kita itu nunggu
Masih ingat bagaimana Musa menunggu Tuhan 40 hari 40 lamanya, bukan? Dia berpuasa dan menunggu Tuhan di Gunung Sinai, kan? Nah, demikian seharusnya kita itu menunggu Tuhan. Kalau Tuhan gak jawab itu jangan lari ke berhala ya, jangan lari ke orang pintar, jangan lari ke dukun. Kalau Tuhan belum jawab, kita juga bisa mencari hambanya yang diurapi Tuhan, hambanya yang bisa mendengar suara Tuhan. Nah, Bapak Ibu bisa cari hambanya, tetapi jangan cari orang pintar, jangan cari orang-orang seperti ini ya. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ayat ke-12, ketika perempuan itu melihat Samuel, berteriaklah ia dengan suara nyaring. Lalu perempuan itu berkata kepada Saul, demikian mengapa engkau menipu aku? Engkau sendirilah Saul. Maka bicaralah raja kepadanya, janganlah takut, tetapi apa yang kau lihat? Perempuan itu menjawab Saul, aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi. Perhatikan Bapak Ibu, ya kenapa si wanita itu marah ya bukan marah sih, berkata mengapa engkau menipu aku sama Saul, karena waktu itu Saul sudah mengenyahkan atau melenyapkan semua peramal-peramal ya di negeri Israel. Tetapi waktu dia kepepet, waktu dia nggak merasa Tuhan menjawab dia, maka apa yang dia lakukan, dia malah pergi ke berhala ya, ke peramal, ke orang pintar untuk bertanya, untuk meminta advice atau meminta saran. Nanti saya akan share kepada Bapak Ibu ya besok-besok bagaimana caranya sih kita melatih pendengaran kita, mendengar pimpinan Allah. Karena sesungguhnya hikmat itu datangnya dari Tuhan Bapak Ibu. Hikmat, jadi kita bisa tahu secara persis, secara akurat apa yang harus kita lakukan. Bagaimana caranya kita bisa mengambil keputusan dengan tepat ya. Kalau Bapak Ibu misalnya yang investasi bisa tahu dengan akurat. Waktu itu saya bilang sama suami saya, kan suami saya suka invest kripto gitu, saya bilang jangan. Baru kemarin inilah, baru ya mungkin sebulan inilah saya bilang sama suami saya, jangan beli dulu Bitcoin bakalan turun. Dia nggak percaya, tetapi karena sering kali apa yang saya ngomong benar, jadi dianya percaya akhirnya ya. Saya bilang bakalan turun, paling tidak waktu itu masih tinggi ya Bitcoin. Saya bilang paling tidak bisa turun sampai ke saya lihat biasanya saya lihat di USD ya, pasti paling tidak bisa turun ke segini. Terus dia nggak percaya, dia invest dia pikir udah turun, sudah cukup dalam gitu ya. Kan biasanya kalau saya lihatnya USD, kalau dia biasanya lihatnya rupiah itu udah dari 2 miliar kan katanya sih dia. Kalau saya biasanya lihat USD, jadi nggak connect. Dia bilang dulu sempat segini, ini udah cukup rendah. Saya bilang enggak, ini bisa jatuh segini. Nah, pengetahuan itu dari mana? Itu dari Allah, dari Roh Kudus ya Bapak Ibu. Makanya jangan cari orang pintar. Tuhanlah sumber daripada segala hikmat. Tuhan itu sumber daripada segala pengetahuan. Jangan cari orang pintar untuk minta advice. Kalau engkau cari orang pintar untuk minta advice, orang pintar itu ya mereka itu yang pertama nggak ada yang gratis ya. Nanti saya akan jelaskan, saya lanjutkan dulu sedikit ya. Kalau nggak akan selesai. Oke. Perhatikan di ayat ke-13, si perempuan itu berkata, aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi. Nah Bapak Ibu, saya mau mengajak Bapak Ibu melihat, apakah ada yang ilahi muncul dari dalam bumi? Ya nggak ada lah ya, yang ilahi itu muncul dari atas, bukan dari dalam bumi. Kalau dari dalam bumi itu namanya arwah ya Bapak Ibu. Oke, berarti di sini kita melihat Saul sudah dibohongin ya. Ayat ke-14,
Kemudian bertanyalah ia kepada perempuan itu bagaimana rupanya. Jawabnya, ada seorang tua muncul berselubungkan jubah. Maka tahulah Saul bahwa itulah Samuel. Lalu berlututlah ia dengan mukanya sampai ke tanah dan sujud menyembah. Perhatikan ya, Saul sujud menyembah. Menyembah apa ini? Apakah ini arwahnya Samuel? Bukan ya, kita tahu kebenaran firman Tuhan bahwa kalau orang sudah mati itu, yang saya sudah cerita, ada dua tempat, ada Firdaus dan ada Hades. Orang yang selama hidupnya nggak percaya Tuhan Yesus atau ngaku-ngaku percaya tetapi kelakuannya belum bertobat, dia akan tetap masuk ke Hades. Tetapi orang yang hidup percaya kepada Tuhan, hidup dalam pertobatan, dalam buah-buah pertobatan, sambil menunggu penghakiman kekal, dia akan masuk ke Firdaus ya. Makanya Tuhan Yesus bilang kepada penjahat yang ada di sisinya pada waktu disalibkan, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Oke, balik lagi. Dia dengan menyembah kepada arwah, kepada roh jahat, berarti dia sudah mengikatkan dirinya dengan kutuk, bukan? Ya kan? Seandainya nih Bapak Ibu, seandainya Saul itu nggak nanya orang pinter, nggak nanya roh-roh jahat seperti ini, mungkin masih ada kemungkinan Bapak Ibu, percayakah masih ada kemungkinan bahwa Saul nggak jadi mati, bukan? Masih ada kemungkinan bahwa anak-anaknya nggak mati semua, bukan? Ya kan? Tetapi karena dia nanya sama orang pinter, nanya sama roh-roh jahat. Nah, Bapak Ibu, peramal itu ya, kenapa bisa sukses meramal misalnya individu atau pribadi, tetapi nggak bisa, biasanya nggak sukses misalnya meramalkan satu negara atau satu kota. Kenapa? Ya, saya jelaskan ya. Si jahat itu selalu niru-niru yang real, yang asli. Ya, yang aslinya itu datangnya dari Tuhan, bukan? Nah, si jahat itu selalu niru-niru yang asli. Tuhan itu selalu menekankan kita untuk memiliki iman. Kenapa? Kemarin saya sudah jelaskan bahwa kita ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita itu juga bisa menciptakan yang ada dari yang tidak ada, sama seperti Allah. Dengan cara apa? Dengan cara Roma 10 ayat 10, dengan hati kita percaya maka kita dibenarkan, dengan mulut kita mengaku maka kita diselamatkan, bukan? Nah, si jahat itu tahu banget prinsip firman Allah lebih daripada kita umat Allah ya. Sayangnya, ironisnya seperti itu. Mereka lebih tahu hukum-hukumnya Allah, karena tanpa pengetahuan akan hukum-hukumnya Allah, dia tidak bisa mencari celah untuk membinasakan umat Allah. Nah, dia memakai prinsip yang sama ketika kita datang ke orang pintar, kepada peramal. Kalau kita percaya apa yang diramalkan oleh si peramal itu, maka kita sudah menggenapi ramalan orang pintar itu. Sama halnya kalau kita percaya kepada janji Allah dengan iman, maka kita akan menerima janji Allah itu, bukan? Nah, si jahat mengerti banget akan prinsip hukum Allah ini, dan dia copy ya, dia bukan yang real. Dia gak bisa menciptakan sesuatu yang baik ya, dia gak bisa, dan dia gak punya berkat. Bagi kita gak punya. Yang dia punya adalah mencuri. Dia bisa mencuri berkat masa depanmu dan diberikan kepadamu sekarang. Jadi sekarang kau menikmatinya, nanti masa depan kau misalnya hancur minah gitu, nggak ada berkat sama sekali, atau mencuri masa depan anak cucumu ya. Itulah yang
si jahat lakukan ya. Makanya Bapak Ibu kalau pergi ke peramal, oh bener loh, si itu ramalannya hebat loh, apa yang dikatakannya bener loh. Nah pertanyaannya, kamu percaya kan? Jadi kejadian kan? Tetapi kalau kamu nggak percaya ya nggak kejadian. Sama halnya kenapa si peramal itu kalau meramalkan satu kota atau satu negara biasanya nggak bener. Karena dalam satu kota itu nggak semua orang yang percaya, ya kan? Susah kalau mau bikin satu kota percaya, ya kan? Oke, balik lagi ya. Tadi sampai ayat keberapa? Ya, ketika dia menyembah roh jahat ini sudah terlibat dengan kutuk alam kubur ya. Ya, saya menyaksikan sendiri saudara saya. Waduh, kasihan sekali Bapak Ibu ya, karena dia sering banget ke psychic. Jadi uangnya itu habis ke psychic, karena psychic itu dalam bahasa Indonesianya peramal ya. Jadi uangnya habis ke psychic. Dan bukan hanya uangnya habis ke psychic, tetapi apa yang dia impi-impikan itu tidak pernah terjadi. Bahkan setiap kali dia mau usaha itu gagal melulu dan duitnya kecurian melulu. Aduh, ya saya cuma bisa berdoa karena dia hatinya keras ya, belum ya puji Tuhan, tapi Tuhan Yesus baik sekali. Sekarang dia sudah tahu bahwa itu semua itu bohongan ya, dan ya puji Tuhan dia sudah meninggalkan psychic itu. Tetapi ya masih terus dalam pergumulan doa ya. Oke, balik lagi ke ayat ke-15. Sesudah itu berbicaralah Samuel kepada Saul, "Mengapa engkau mengganggu aku dengan memanggil aku muncul?" kata Saul. "Aku sangat dalam keadaan terjepit. Orang Filistin berperang melawan aku dan Allah telah undur daripadaku. Ia tidak menjawab aku lagi baik dengan perantaraan nabi maupun dengan mimpi. Sebab itu aku memanggil engkau supaya engkau memberitahukan kepadaku apa yang harus kuperbuat." Ya Bapak Ibu, jika engkau ada dalam posisi seperti ini ya, kau nanya sama hamba Tuhan gak ngomong apa-apa. Kau nanya sama Tuhan, Tuhan gak jawab lewat mimpi. Apa yang harus engkau lakukan? Jangan pergi ke orang pintar. Sekali lagi, bertobat ya, bertobat, merendahkan diri, kalau perlu puasa. Tuhan itu baik, Tuhan itu penuh dengan belas kasihan dan kemurahan. Gak mungkin engkau akan dibiarkan. Kalau engkau nyari Tuhan dari pagi sampai malam, malam sampai pagi gitu ya, kaki dibikin kepala, kepala dibikin kaki kayak saya dulu, pasti Tuhan itu akan datang, pasti Tuhan itu akan menyatakan dirinya kepadamu. Bahkan Tuhan itu bisa memberikan janji, janjinya itu ya yang seperti dia berikan kepada saya itu per kalimat dia berkata langsung, itu per kalimat dia memberikan janji, bukan hanya saja di dunia ini, tetapi dia memberikan janji kepada saya sampai kepada kekekalan. Apa yang dia akan berikan kepada saya sampai pada kekekalan. Betapa realnya Tuhan yang kita sembah itu, luar biasa kan Tuhan itu. Dan saya mau katakan kabar baiknya, Tuhan yang saya encounter itu bahasa Indonesianya apa sih? Yang saya jumpai itu bukan hanya saja bisa melakukan itu kepada saya, karena Tuhan itu nggak pilih kasih. Tuhan yang sama juga bisa menyatakan dirinya kepadamu. Kalau engkau belum ketemu Tuhan secara pribadi, carilah Tuhan ya. Kaki dibikin kepala, kepala dibikin kaki kayak saya ya. Kalau Bapak Ibu bilang, "Lah, bicara enak, kok bisa didatengin Tuhan gitu, misalnya dikasih janji secara gitu, secara detail gitu ya." Saya juga mau. Nah, pertanyaannya, apakah Bapak Ibu sudah membayar harga kayak saya ya? Kaki dibikin kepala, kepala dibikin kaki hanya untuk cari Tuhan. Ya saya tinggalkan waktu itu ya. Saya percaya itu bukan karena kekuatan saya, tetapi karena kekuatan Roh Kudus. Saya tinggalkan semuanya. Saya tinggalkan semua yang saya suka. Saya dulu itu sukanya nyari duit. Senang duit gitu ya. Jadi saya sukanya itu nyari duit ya, entah saham lah,
Ya nggak apa-apa, nggak salah sih Bapak Ibu yang suka, karena memang kita orang harus bekerja, bukan kalau nggak kerja janganlah ia makan, kata firman Tuhan ya kan. Dulu saya itu ya senangnya nyari duit, tetapi pada waktu itu saya tinggalkan semua. Saya nggak ada penghasilan pada waktu itu ya, karena bisnis saya kolaps. Tetapi ya saya selalu punya pilihan waktu itu untuk kerja, nyari duit ya, masih gampang kan bisa kerja. Gini-gini ya laku lah kalau kerja lah. Ya, tetapi saya pilih waktu itu, saya puasa, saya nyari Tuhan. Saham pun yang tadinya saya senang, saya tinggalkan semua itu. Saya cari Tuhan, saya puasa, saya doa dan lain sebagainya ya. Dan itu pun sampai Tuhan muncul menyatakan dirinya dengan janji-janjinya itu, mungkin nggak langsung Bapak Ibu, mungkin itu berbulan-bulan saya puasa, setiap hari puasa berbulan-bulan. Ya, ya mohon maaf saya sambil jawab Kak Orlando, aku suka karaokean tapi lagu rohani, apakah salah? Oh nggak apa-apa ya kalau lagu pujian ya. Oke. Kakak Evirawati, dekat Tuhan bekerja sambil cari uang. Ya nggak apa-apa ya, yang penting hati kita itu bukan sama uang, itu yang penting. Ya waktu dulu saya puasa sehari cuma makan sekali aja gitu ya, nggak makan nggak minum, saya sehari cuman makan dan minum itu sekali gitu ya waktu dulu ya. Setiap hari saya cuman off-nya Sabtu Minggu, karena Sabtu Minggu itu saya harus merawat mama saya, ngajak dia makan dan lain sebagainya. Jadi hanya Sabtu Minggu saya off. Jadi setiap hari waktu dulu ya. Oke, saya balik lagi ke sini ya. Ayat ke-16, lalu berbicaralah Samuel, mengapa engkau bertanya kepadaku, padahal Tuhan telah undur daripadamu dan telah menjadi musuhmu. Tuhan telah melakukan kepadamu seperti yang difirmankannya dengan perantaraanku, yakni Tuhan telah mengoyakkan kerajaan dari tanganmu dan telah memberikan kepada orang lain, kepada Daud. Karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak melaksanakan murkanya yang menyala-nyala itu atas Amalek. Itulah sebabnya Tuhan melakukan hal itu kepadamu pada hari ini. Ayat ke-19, juga orang Israel bersama-sama dengan engkau akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin, dan besok engkau serta anak-anakmu sudah ada bersama-sama dengan daku. Juga tentara Israel akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin. Perhatikan Bapak Ibu, saya sudah jelaskan ya. Ketika engkau percaya apa yang dikatakan oleh si jahat, maka engkau sedang menggenapi rancangan si jahat di dalam kehidupanmu ya. Makanya ketika situasimu jelek dan lain sebagainya, jangan setuju ya, apalagi pergi ke orang pinter ya. Pertama ada kutuknya ya, ada kutuknya karena memanggil arwah ya. Ini ada kutuk alam kubur yang tadi saya sudah jelaskan, bahwa kutuknya itu ya kemandekan, kegagalan ya, langit tembaga. Ini adalah semua kutuk alam kubur. Saya sudah jelaskan pengalaman saya pribadi dan pengalaman saudara saya ya, yang rajin cari orang pintar ya, puji Tuhan ya. Kalau saya, sekali lagi saya sudah sering men-sharekan kepada Bapak Ibu, setiap kali saya jatuh ke dalam masalah oleh karena perbuatan saya sendiri, masih ingat kemarin-kemarin saya ulang-ulang, tetapi saya selalu, saya katakan selalu ya, selalu diselamatkan oleh firman-Nya, karena saya percaya kepada firman-Nya. Ya itu, ya puji Tuhan ya, saya ini karena masih percaya kepada janji firman-Nya, setiap kali saya selalu diselamatkan oleh karena saya percaya kepada firman-Nya. Firman-Nya apa? Firman ayat favorit saya, Markus 11 ayat berapa saya lupa ya. Jikalau engkau berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut,
dan kau tidak bimbang dan kau percaya bahwa apa yang kau katakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi kepadamu. Dan apapun juga yang kau minta kepada Tuhan, jikalau engkau percaya engkau sudah menerimanya, maka engkau akan menerimanya. Terima kasih Ibu Eli. Markus 11 ayat 23 dan 24 ya, dan banyak lagi firman Tuhan yang menjadi keselamatan saya. Nah, Bapak Ibu, saya nggak tahu saat ini apa situasi yang sedang kau alami ya. Mungkin engkau ada yang terikat dengan kutuk alam kubur ini. Ya, Bapak Ibu, ya Tuhan Yesus sudah membayar setiap harga dari kutuk dosa kita di kayu salib ya. Jangan berkecil hati, asal engkau mau bertobat sungguh-sungguh, selalu ada jalan keluar ya. Saya membaca komentarnya Ibu Vera, Ceceara, kalau saya pergi berobat ke tukang pijat bisa enggak ya. Nah, tergantung ya Bapak Ibu, ada orang-orang pinter yang pakai selubung tukang pijet ya, dan saya melihat banyak sekali orang-orang pintar dengan tukang pijat begini ya. Saya juga pernah ditawarkan waktu dulu kan saya susah punya anak ya, saya ditawarkan mau nggak, saya bilang saya nggak mau, lebih baik saya nggak punya anak daripada saya dapat anak dari yang bukan dari Tuhan ya. Puji Tuhannya ya. Puji Tuhannya, itulah yang menyelamatkan saya Bapak Ibu. Firman-Nya yang menyelamatkan saya saat ini. Apapun keadaanmu, mungkin kau sudah jatuh di dalam kegagalan ya, mungkin kau sudah pernah pergi ke orang pintar atau pergi nanya-nanya dari arwah, atau yang seperti saya yang nggak tahu itu berdoa tetapi kepada foto, dimana fotonya sudah diisi oleh roh jahat ya, karena saya nggak tahu. Nah, nggak ada, maksud saya nggak ada yang mustahil. Kita bisa sama-sama patahkan kutuknya ya. Nah, gejalanya apa sih? Kalau kita tahu bahwa kita ini punya kutuk, masih punya kutuk alam kubur, gejalanya apa? Nah, gejalanya yang pertama itu ya, kita itu suka bermimpi ketemu orang yang udah meninggal, atau didatangin oleh arwah orang yang sudah meninggal. Gejalanya ini ya, maksud saya ciri-cirinya. Dan ciri-cirinya ada kutuk kegagalan kayak saya yang tadi saya cerita, ketika saya pas mau bisnis, mau goal, selalu gagal. Dan sebelum gagal saya dikasih mimpi ketemu sama papa saya, bahkan tidur bareng papa saya. Tidur itu melambangkan apa ya Bapak Ibu? Melambangkan perjanjian ya. Puji Tuhannya, Tuhan saya kasih saya karunia mimpi, jadi saya juga mengerti artinya ya. Jadi saya sedang mengikatkan perjanjian dengan arwah yang sudah meninggal. Nah, sekarang yang paling penting, sudah hampir pukul 5, cepet banget. Cara pemutusannya bukan yang paling penting. Yang paling penting adalah kita doa minta pemutusan perjanjian alam kubur. Batalkan perjanjiannya ya Bapak Ibu. Nanti saya akan bimbing, saya akan doa di akhir ya. Dan kita bisa hancurkan dan patahkan kutuk perjanjiannya oleh darah Yesus. Perhatikan ya, jangan hanya menghancurkan, mematahkan kutuk perjanjiannya, tetapi kita juga harus shalom, ada Ibu Esther, senang sekali saya undang naik. Ya, jadi bukan hanya kita menghancurkan, mematahkan kutuk perjanjiannya. Kalau hanya berhenti sampai di situ, kita tetap akan menemui kemandekan dan kegagalan ya. Tetapi jangan lupa kita hancurkan dan patahkan juga kutuk masa depannya. Doa minta darah Yesus membuka jalan berkat kita, jalan masa depan kita. Karena sesungguhnya Tuhan itu sudah memberikan kepada kita berkatnya, bahkan keselamatannya setiap hari. Ya, saya lanjutkan besok deh, sudah pukul 5. Ya, saya percaya Bapak Ibu sudah terberkati ya dengan kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita berdoa sebentar. Sebentar ya.
Oke, kita berdoa ya. Bu Esther salah lihat jam. Nggak apa-apa Bu Esther, yang penting kehadirannya. Ya, oke, mari kita berdoa. Roh Kudus, terima kasih Engkau yang sudah berbicara, Engkau yang sudah mengajar, Engkau yang sudah menerangi setiap mata hati kami, sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Saat ini hamba-Mu berdoa, Bapa di surga, untuk setiap anak-anak-Mu di tempat ini yang pernah mengadakan perjanjian dengan arwah-arwah atau pernah menduakan Engkau dengan pergi ke orang pintar. Saat ini Bapak Ibu yang mau sungguh-sungguh bertobat, Engkau boleh taruh tanganmu di dadamu ya. Bapa di surga, saat ini kembali kami datang kepadamu dengan penyesalan, dengan pertobatan, dengan hancur hati. Ampuni kami Bapa di surga, ampuni segala ketidaktahuan kami, ampuni segala kejahatan kami yang sudah mendukakan hati-Mu. Ampuni kami orang yang kurang percaya ini, yang tidak percaya ini. Kami mungkin dengan mulut kami mengaku kami percaya kepada Engkau Tuhan Yesus, tetapi dengan tindakan kami mengkhianati Engkau. Kami sudah murtad dengan mengandalkan yang lain daripada kami mengandalkan Engkau. Saat ini kami sungguh-sungguh bertobat di hadapan-Mu. Darah Yesus yang mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, rohnya Bapak Ibu semua. Saat ini kami batalkan setiap perjanjian yang pernah dilakukan oleh kami dengan arwah-arwah atau dengan orang-orang pintar atau perjanjian dengan dukun-dukun. Saat ini kami batalkan perjanjiannya. Kami mau serahkan tubuh, jiwa, roh kami sepenuhnya menjadi milik Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang masuk ke dalam hati kami, Engkau yang memerintah, Engkau yang berotoritas, Engkau yang berkuasa atas seluruh kehidupan kami, seluruh hati kami, tubuh, jiwa, roh kami serahkan menjadi milik-Mu sepenuhnya dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini saya mau menghancurkan, mematahkan setiap kutuk perjanjian yang pernah dibuat oleh Bapak Ibu dengan dukun-dukun, dengan arwah-arwah, dengan peramal-peramal. Saat ini saya hancurkan, saya patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus juga yang menghancurkan, mematahkan setiap kutuk masa depan, kutuk langit tembaga, kutuk kegagalan, kutuk kemandekan, kutuk penderitaan. Saat ini sudah hancur, sudah patah atas hidup Bapak Ibu semua dalam nama Tuhan Yesus. Saya usir setiap roh-roh kutuk yang menghalangi berkat-Mu. Saat ini saya usir keluar semua dari kehidupan Bapak Ibu. Jadilah Engkau bebas sekarang. Engkau bebas. Engkau diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus sudah membuka jalan berkat bagimu. Jalan berkat masa depan sudah terbuka bagi engkau sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi, tergenapi dalam hidupmu. Amin. Ya. Bapak Ibu, ini adalah peperangan rohani ya Bapak Ibu. Kalau engkau pernah membuka pintu gerbangmu untuk mengundang roh jahat untuk masuk dalam hidupmu, ya tadi saya sudah membuka, mendoakan, membebaskan Bapak Ibu. Tetapi sekali lagi si roh-roh jahat itu adalah seperti singa yang mengaum-ngaum ya, yang berjalan berkeliling mencari celah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu istilahnya nggak jaga hati, nggak jaga pikiran, ya si roh-roh jahat ini
masih bisa punya kuasa masuk dalam hidupmu? Masih ya, saya ngomong apa adanya, saya nggak mau istilahnya membohongi Bapak Ibu. Oh udah bebas, tenang-tenang saja. Enggak ya, ini adalah peperangan rohani ya, peperangan rohani. Nanti besok saya ajarkan bukan ajarkan gitu loh, siapa sih saya ini mengajarkan, membagikan tips-tipsnya bagaimana supaya kita bisa selalu hidup di dalam kemenangan ya. Oke, ya Ibu Ninik tadi saya sudah doakan ya Ibu Ninik untuk permohonan doanya. Oke, tadi sampai mana saya jadi lupa. Ya oke, saya akan berdoa untuk doa berkat. Mari Bapak Ibu arahkan hatimu kepada Tuhan. Ketika saya berdoa ini ada kuasa Tuhan ya, ada malaikat-malaikat Tuhan yang diutus oleh Tuhan ya. Entah engkau bisa melihat, entah engkau bisa merasakan, tetapi ada malaikat-malaikat Tuhan. Nah, kalau malaikat-malaikat Tuhan diutus oleh Tuhan itu datang untuk memberi berkat, untuk menggenapi janji-janjinya. Nah, yang harus engkau lakukan hanyalah menerima dan percaya ya. Terima kasih Bapa di surga untuk kemurahan hatimu, untuk kebaikanmu atas kekasih-kekasihmu yang ada di live streaming ini. Saat ini saya berdoa, doa berkat. Darah Yesus sudah membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat Tuhan hingga berkelimpahan atas hidupmu, atas rumah tanggamu, atas keluargamu, atas masa depanmu, atas anak cucumu, atas toko-tokomu, atas pekerjaanmu, atas segala usahamu. Seperti Ishak menabur dan menuai 100 kali lipat, demikianlah pula kita, karena kita ini adalah keturunannya Abraham. Segala sesuatu yang kita kerjakan, segala sesuatu yang kita usahakan untuk kebaikan, segala sesuatu yang kita investasikan, kita juga akan menuai 100 kali lipat dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tergenapi dalam kehidupan kita semua. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu yang sedang sakit. Roh Kudus, datanglah, jamahlah setiap kekasih-kekasih Tuhan yang ada di live streaming ini yang sedang sakit. Roh Kudus, nyatakanlah kuasamu, nyatakanlah lawatanmu kepada setiap kekasih-kekasihmu yang ada di live streaming ini. Darah Yesus sudah membayar setiap harga dari kutuk sakit penyakit, dari kutuk kelemahan tubuhmu, dari kutuk keturunan sudah hancur, sudah patah atas hidupmu dalam nama Tuhan Yesus. Roh sakit penyakit, roh kelemahan tubuh, saya ikat, saya hancurkan, saya patahkan kuasanya dan saya usir keluar sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Saya lepaskan berkat kesembuhan sekarang turun atas Bapak Ibu semua. Berkat kesembuhan turun ya, turun atas Bapak Ibu semua. Semua virus-virus yang negatif, bakteri-bakteri yang negatif sekarang saya kutuki, mati sampai ke akar-akarnya dalam nama Tuhan Yesus. Mati sampai ke akar-akarnya dalam nama Tuhan Yesus. Kutuk keturunan sudah hancur, sudah patah atas hidupmu. Sekali lagi, sudah hancur, sudah patah, sudah tidak punya kuasa lagi atas hidupmu dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah kau bebas sekarang. Kuasa Tuhan mengalir dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mengalir kuasa Tuhan, mengalir kesembuhan, mengalir. Engkau yang sakit tumor, sakit kanker, ya saat ini saya kutuki sel-sel kanker, sel-sel tumor sampai ke akar-akarnya mati dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya cabut keluar semua, saya buang ke tubir laut dalam nama Tuhan Yesus. Kanker negatif, tumor negatif, dalam nama Tuhan Yesus engkau sudah sembuh
Kebenarannya hanya satu, engkau sudah sembuh ya. Apapun yang engkau alami sekarang, kenyataannya mungkin engkau merasa sakit, tetapi kebenarannya hanya satu, bahwa engkau sudah disembuhkan Tuhan. Kebenarannya oleh bilur darahnya engkau sudah menjadi sembuh ya. Pankreasmu berfungsi dengan normal, ginjalmu berfungsi dengan baik, jantungmu berfungsi dengan baik, peredaran darahmu lancar, tekanan darahmu normal, asam lambungmu normal, sakit di lambungmu sudah sembuh, sakit di kepalamu sekarang sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit-sakit di sendi, di lutut, di kaki, di tangan, sekarang kasih Tuhan mengalir, menyembuhkan. Sekarang sakit di lutut sudah sembuh, sakit di tulang-tulang, di sendi-sendi sekarang sudah sembuh, peredaran darahmu sudah lancar, sel-sel syaraf jaringan yang sudah mati sekarang dialiri oleh aliran air kehidupan, aliran Roh Kudus. Mengalir, membebaskan engkau sekarang, menyembuhkan, memulihkan dengan sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk lawatanmu yang dahsyat di tengah-tengah kami ini. Kami mengucap syukur. Terima kasih ya Bapak Ibu, kalau ada sakit penyakitmu yang saya tidak sebutkan, engkau bisa menerimanya dengan iman ya, percaya dengan ucapan syukur ya. Katakan terima kasih Tuhan Yesus, engkau sudah membebaskan saya, engkau sudah menyembuhkan saya. Hanya itu, sesederhana itu ya, engkau menerima kuasa Tuhan. Ya Bapak Ibu yang lagi khawatir, yang lagi galau, yang lagi sakit, tanda kutip hati ya. Hati itu apa sih sakit hati itu? Ya sakit hati itu lagi galau, lagi khawatir, lagi cemas, lagi depresi ya, lagi nggak tentu, lagi bingung. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu sekarang ya. Darah Yesus sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, rohmu. Saat ini segala roh-roh negatif thinking, roh depresi, roh kekhawatiran, roh intimidasi, roh kecemasan, saya ikat, saya cabut keluar dari hidupmu. Engkau sudah tidak punya kuasa lagi atas anak-anak Tuhan. Darah Yesus sudah menghancurkan, sudah mematahkan kuasamu atas anak-anak Tuhan di tempat ini. Saat ini saya cabut keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saat ini saya lepaskan kasih Tuhan, sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan turun atas Bapak Ibu semua. Kasih sukacita, damai sejahtera Tuhan turun saat ini, mengusir semua kekhawatiranmu, kecemasanmu, kegalauanmu, ketakutanmu sekarang diusir ya Bapak Ibu. Roh ketakutan, roh kecemasan itu ya, roh depresi itu bukan real ya. Mungkin kenyataannya seperti real, tetapi itu enggak real, karena kalau Bapak Ibu bisa melihat secara alam roh ya, ada orang-orang yang dihinggapi, kalau orang bisa melihat ya, dihinggapi oleh awan gelap ya. Nah, awan gelap itu adalah roh-roh jahat yang mempengaruhi cara engkau berpikir, mempengaruhi emosi hatimu itu, kalau Bapak Ibu bisa melihat secara alam roh. Nah, kalau orang-orang yang dihinggapi sama itu pasti bawaannya seperti itu. Nah, bahkan kalau Bapak Ibu bisa melihat secara alam roh ya, dunia ini sudah penuh dengan kuasa jahat. Kalau bisa melihat itu apa, langit itu penuh dengan gelap ya. Kegelapannya itu bukan karena awan gelap, tetapi oleh karena roh jahat yang saking banyaknya gitu. Nah, makanya kalau Bapak Ibu udah tahu kebenaran firman Tuhan ini, nggak mau dekat sama Tuhan, masih mau setengah-setengah, masih mau bermain-main dalam hidupmu, wah saya nggak tahu deh apa yang akan engkau alami atau anak cucumu ya. Oke, saya tidak menakut-nakuti, tapi saya mengatakan
kebenaran ya Bapak Ibu, harus melek secara rohani supaya kita tahu kebenaran, supaya kita mau menjaga hidup kita sungguh-sungguh menghidupi kebenaran firman Tuhan dan nempel sama Tuhan. Ya oke, Bapak Ibu, saya percaya engkau sudah dijamah oleh Tuhan. Bapak Ibu yang sudah dijamah oleh Tuhan, yang sudah disembuhkan oleh Tuhan, ya Bapak Ibu boleh tuliskan di komentar. Komentarmu itu akan memuliakan nama Tuhan ya. Yang sakit kepala sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir, terus mengalir ya. Yang sendi-sendi kaku sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Tapi Bapak Ibu harus melepaskan pengampunan dulu ya. Pengampunan yang kakinya gatal, darah Yesus yang sudah menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk keturunan ya Bapak Ibu yang mau didoakan, yang kakinya gatal. Bapak Ibu kalau ada minyak, saya akan berdoa ya, nanti minyaknya bisa dioleskan kepada kakinya yang gatal itu ya. Kakak Permats yang kakinya gatal, kalau ada minyak saya akan berdoa untuk minyaknya, dan minyaknya bisa dioleskan di kakinya kakak yang gatal ya. Bapak Ibu yang mau didoakan minyaknya ya, Bapak Ibu yang mau didoakan minyaknya ya, khusus untuk yang kakinya gatal ini saya mau berdoa pakai minyak ya. Khusus untuk yang kakinya gatal ini saya mau berdoa pakai minyak. Kalau kakak Permat sudah punya minyaknya, saya akan doakan. Oke, kalau begitu terima kasih. Puji Tuhan, oh Cici ini lagi sakit ya, saya sudah sembuh dari demam meriang. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas Cici Heni. Terima kasih ya. Sekarang demamnya hilang total dalam nama Tuhan Yesus. Sakit di kepalanya sudah sembuh total. Terima kasih, badannya sekarang ringan dalam nama Tuhan Yesus. Amin, puji Tuhan. Oh Ibu Vera sakit apa ya? Puji Tuhan masih dalam pemulihan, bisa jalan lagi cek. Ibu Vera sakit apa kak? Ya kalau mau didoakan secara khusus, saya undang naik ke atas ya. Sebelumnya mari kita naikkan pujian. Ya Bapak Ibu yang mau, ya puji Tuhan ya kakak Orlando. Nanti kalau sempat ya kapan-kapan saya bahas tentang mimpi ya. Mimpi bagaimana kita memprogram hidup kita ya. Mimpi ya, mimpi itu dunia roh ya Bapak Ibu, jangan hanya berpikir itu apa. Ya boleh ya kakak Permat, sekarang saya berdoa ya untuk minyakmu. Bapak di surga, minyak ini adalah minyak biasa, tetapi disucikan, dikuduskan oleh darah Yesus, disucikan, dikuduskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sehingga minyak ini akan melakukan tanda-tanda yang ajaib di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika minyak ini mengenai tubuh yang sakit, maka yang sakit itu akan jadi sembuh. Kulit yang gatal, maka gatalnya akan hilang. Ketika minyak ini mengenai kuasa-kuasa jahat, maka kuasa-kuasa jahatnya akan hancur. Kuasanya tidak akan punya kuasa lagi, dan roh-roh jahat akan lari. Ketika minyak ini dioleskan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus, saya lepaskan kuasa Allah atas minyak telon ini yang ada di tangannya kakak Permats. Dalam nama Tuhan Yesus akan mengerjakan banyak perkara yang ajaib dan mukjizat dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Ya oke. Kalau begitu sudah ya, kita naikkan pujian ya Bapak Ibu. Ibu Vera, kamu kalau mau didoakan secara khusus boleh klik tombol tamu. C, nggak apa, dibawa aja dulu, nanti saya DM C. Ada yang saya tanyakan. Oke, saya berdoa ya. Kita berdoa ya Bu Esther. Bu Esther hari ini cantik sekali deh. Memang biasa
biasanya nggak cantik, protes Ibu Esther. Oke, mari kita berdoa buat Ibu Vera. Bapa di surga, mohon belas kasihan-Mu atas Ibu Vera saat ini. Ya, Ibu Vera lepaskan dulu pengampunan ya. Ibu Vera lepaskan dulu pengampunan. Engkau harus mau melepaskan pengampunan kalau mau kuasa Tuhan menyembuhkan Ibu Vera. Kalau engkau mau melepaskan pengampunan, sekarang berdoa, ikuti doa saya. Bapa di surga, ampuni saya kalau saya gagal mengampuni. Kalau saya gagal mengampuni, saat ini saya mau mengambil keputusan, untuk melepaskan pengampunan, kepada orang yang sudah menyakiti hati saya, Sebutkan Ibu Vera namanya siapa sekarang. Dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah mengampuni dia. Roh Kudus tolong saya. Sekarang saya berdoa ya buat Ibu Vera. Bapa di surga, mohon belas kasihan-Mu atas Ibu Vera. Setiap roh luka batin, roh sakit hati, roh kemarahan, roh dendam, saat ini saya cabut keluar semua. Dalam nama Tuhan Yesus, saya cabut keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya digantikan oleh sungai sukacita Tuhan, sungai damai sejahtera Tuhan, sungai kasih Tuhan, mengalir memenuhi hati dan pikirannya Ibu Vera, dan kasih Tuhan yang sama sekarang membebaskan Ibu Vera dari sakit di kakinya. Sakit di kakinya sekarang sembuh, kesembuhan mengalir, sakit di bagian kakinya sekarang sembuh. Coba Ibu Vera mulai gerakan dengan iman ya, melangkahlah dengan iman ya. Kuasa Tuhan sudah mengalir ya, puji Tuhan. Oke, kalau begitu ada Ibu Nana. Shalom Ibu Nana, semangat ya Ibu Nana. Semangat Ibu Nana, apakah masih di sini? Ya, semangat ya. Ya, Ibu Elizabeth, saya berdoa. Saya undang naik deh ya. Bapak Ibu, ada request lagu kah? Kalau enggak, Tuhan selalu menolongku lagi. Belum bosen kan Bapak Ibu? Shalom Ibu Elizabeth. Salam Ibu, selamat pagi. Ya, Ibu, apa kabarnya? Kabarnya ya baik, puji Tuhan Bu. Ya, apa yang bisa dibantu? Mukjizat itu. Ya, Tolong doa, minta tolong doa. Asam lambung kah? Iya Ibu, ini kemarin dulu yang pernah Ibu doakan. Nah, itu. Lambung masih sering kambuh Ibu. Terus kadang pikiran-pikiran negatif itu masih muncul Ibu. Ya, Ibu. Apa itu masih muncul? Nah, itu dia Ibu. Kan kalau kita nggak jaga hati, pikiran, ya penyakit itu ya masih bisa nyerang. Ya iya ya, karena kita harus selalu jaga pikiran, hati pikiran. Ibu Elizabeth, ya udah nggak apa-apa, kita berdoa ya. Kita berdoa. Bapa di surga, belas kasihan-Mu turun atas Ibu Elizabeth. Semua roh kekhawatiran, roh intimidasi, roh ketakutan,
kecemasan saat ini saya ikat, saya hancurkan, saya patahkan keluar semua atas Ibu Elizabeth dalam nama Tuhan Yesus. Semua kekhawatiran, kecemasannya, ketakutannya diganti oleh sungai sukacita Tuhan, sungai damai sejahtera Tuhan turun atas Ibu Elizabeth sekarang, mengalir memenuhi hati dan pikirannya sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Dan kasih Tuhan yang sama sekarang mengusir semua sakit penyakit yang ada dalam tubuhnya Ibu Elizabeth. Asam lambungnya sekarang normal dalam nama Tuhan Yesus. Asam lambungnya sudah normal, sekarang sakit di lambungnya sembuh. Di kepalanya sekarang sakit di kepalanya, kepala berat sekarang ringan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas Ibu Elizabeth, Engkau yang sudah membebaskan dan menyembuhkan Ibu Elizabeth dalam nama Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan. Ibu, apa yang Ibu rasakan sekarang? Sudah mulai lega, Bu. Ya, Ibu saya merasakan Ibu lagi sulit banget ya, lagi terbebani oleh kesulitan keuangan, betul? Kalau keuangan, puji Tuhan udah mulai membaik, Ibu. Kerjaan suami udah mulai lancar. Oh, puji Puji Tuhan. Tuhan. Tuhan Yesus Nah, baik, Bu. ya Sudah mulai puji Tuhan. lancar kerjaan suami. Oh, puji Tuhan kalau gitu. Ya mungkin yang kemarin-kemarin itu yang saya rasakan ya. Ya, tapi ya Ya, puji Tuhan kalau gitu ya. Tuhan Yesus ya, baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Engkau yang sudah membukakan jalan bagi Ibu Elizabeth. Ya, saya senang sekali mendengarnya. Ya, puji Tuhan kalau gitu Ibu Elizabeth. Ya, puji Tuhan Tuhan, Yesus Bu. baik. Puji Tuhan, Terima sekarang kerjaan suami udah mulai lancar. Ya, Ya, ya. Kalau begitu, Ibu, hati kita itu jangan ditaruh kepada apa yang kelihatan ya. Maksud saya jangan menaruhkan kepercayaan kita, kesukaan kita kepada yang kelihatan, tetapi taruhlah kepada Tuhan. Tuhan yang gak kelihatan itu lebih real dibandingkan yang kelihatan. Hanya itu aja ya mungkin dari sayang yang saya dengar dari Roh Kudus ya. Oke, Ibu Elizabeth, puji Tuhan, saya disconnect ya. iya, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan Yesus baik. Ya, puji Tuhan, saya senang sekali ya kalau ada orang mendapatkan pemulihan gitu. Wah, saya senang sekali. Itulah goalnya saya gitu. Bapak Ibu mengalami kemenangan ya bukan hanya saja masuk surga, tetapi bisa membawa surga di dunia ini. Seharusnya itulah kita ya. Oke, kita naikkan pujian. Mukjizat itu nyata. Oke. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, Lah, kok hilang ya? Aneh juga ya. Oke, nggak apa-apa ya. Kita mulai lagi ya, Bapak Ibu.
Hmm. Mohon maaf ya, nggak tahu ada gangguan internet kayak gitu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Waduh, kayaknya oke, kita lanjut yang lain ya. Oke, harusnya sudah oke ya, saya ganti internet. Mohon maaf Bapak Ibu. Bapak Ibu yang mau didoakan yang sakit boleh tulis di komentar, saya akan undang naik ke atas ya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Kami percaya kami akan berjalan di dalam mukjizat. Kami akan menggenapi janji-janji Tuhan dalam kehidupan kami, dan bahkan hidup kami menjadi tanda-tanda heran, menjadi mukjizat bagi orang-orang sekeliling kami. Kami akan memancarkan kemuliaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dapat Kau lakukan apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Tuhanku,
sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata. Kekuatan namun ya Tuhan. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku percaya mukjizat itu nyata. Haleluya, pujian yang sangat baik. Terima kasih Kakak Orlando. Ini menyatakan tadi firman yang saya sharekan, bahwa ketika kita percaya maka itu akan terjadi. Si kuasa jahat aja tahu prinsip ini. Maka kita umat Tuhan harus lebih tahu, ya harus lebih melakukan prinsip ini. Terima kasih Kakak Orlando, Ibu Evi, Ibu Rine, Kakak Dewi, Ibu Cidel, Kakak Elita, Kakak Linda, Ibu Vera, Ceceni, ya Ibu Eli yang setia, Ibu Roberta, Ibu Elita, dan semuanya Kakak Kristina, Kakak Damaris, dan semuanya. Saya rasa sudah cukup ya, semuanya sudah sehat ya. Sudah sehat, puji Tuhan ya. Ibu Susana, ya Ibu Tiurma, ya Ibu Maria Stefani. Oh, Ibu Rine lagi di Malaysia ya, Malaysia hujan. Oh, oke. Ibu Liliel, ya Kakak J, dan semuanya. Sampai jumpa besok pagi pukul 4 pagi. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah 100k Ibu Esther. Oke, sudah 100k Kakak Celsius dan semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, dan sampai jumpa besok pagi pukul 4 pagi. Shalom.